Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 437 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 20 Juni 2022 tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian bunyinya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tang dipagele Tuhani baga-bagai, songon nanidok ni rohani na deba, alay labas dorohana midahamu, aida pangido rohana, naing unang manian mago agia ise, naing matahi saluhut na sahat hamu baon ni roha. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, terutama di kalangan anak-anak muda, ada yang disebut dengan istilah PHP atau di PHP-in, di mana PHP itu adalah singkatan dari pemberi harapan palsu. Di mana dapat dikatakan atau diucapkan dia di PHP ketika seseorang di dalam perjalanan kehidupannya, dalam hidup bersama dengan orang lain, dia memberikan satu janji, satu harapan, di mana di dalam kehidupannya suatu saat dia akan memberikan yang terbaik, menunjukkan bukti yang terbaik di dalam kehidupan pasangannya. Tetapi ketika dia sudah mencapai titik akhir, waktu yang ditentukan itu, semua yang dia janjikan itu tidak dia tepati. Maka biasanya orang yang menerima janji itu, menerima harapan itu akan kecewa dan dia dikatakan merasa di PHP-in dan orang yang berjanji kepada dia adalah pemberi harapan palsu. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka orang itu ke depannya akan senantiasa berhati-hati untuk bergaul dengan dia. Dia tidak akan mungkin lagi mengingat atau membuat perjanjian atau membuat harapan kepada dia karena dia tahu tidak akan pernah terjadi. Dalam kehidupan umat Kristen juga ketika Petrus menuliskan suratnya, di mana dikatakan di situ bahwa kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat ketika Yesus naik ke sorga terangkat di gunung, dia mengatakan kepada orang-orang Israel, murid-murid Yesus yang menyaksikan kenaikan Yesus, bahwa dia akan datang kembali. Masih ada orang-orang yang akan melihat kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini, sebagaimana mereka melihat Yesus naik ke surga.
Sehingga banyak orang-orang yang mengatakan mengingat dalam kehidupannya bahwa mereka masih melihat tetapi bertahun-tahun sudah lewat. Mereka senantiasa menantikan tetapi itu tidak terjadi, sudah banyak orang yang meninggal. Sehingga janji kedatangan Yesus, parusia yang dikatakan itu seakan-akan tidak ada. Sehingga ada orang-orang di dalam kehidupan yang tidak sanggup lagi untuk menantikan. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan bahwa Yesus itu atau Tuhan itu di dalam kehidupannya tidak menepati janjinya. Dia lalai. Dia ingkar janji, dia memberi harapan palsu kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya. Tetapi Petrus mengatakan pada kita saat ini, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang lain yang menganggap itu sebagai kelalaian. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ketika dia sudah mengucapkannya, ketika dia sudah berfirman, maka itu akan terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Petrus, kalaupun itu seakan-akan diundur, itu bukan kelalaian, tetapi itu adalah bukti kasih Tuhan. Di mana dikatakan bahwa dengan kesabaran Tuhan menantikan supaya setiap orang yang sudah mendengar firman-Nya, setiap orang di seluruh dunia ini, sebagaimana dikatakan firman itu, berita Injil itu harus sampaikan ke segenap makhluk, ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Supaya apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Yesus Kristus. Orang menganggap itu kelalaian, tetapi itu adalah bukti bahwa Tuhan itu panjang sabar karena Dia tidak mau kematian orang fasik dalam kejahatannya, tetapi pertobatannya supaya dia hidup. Dia meninggalkan dosa-dosanya. Dan itu adalah satu bukti panjang sabarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita menyadari bahwa kita sudah begitu sesat di dalam kehidupan kita. Supaya kita mempunyai waktu untuk bertobat, waktu untuk berbenah diri. Karena apa? Karena kita masih banyak hidup dalam kedagingan kita. Kita masih banyak mengikuti hasrat kedagingan kita. Kita sering tidak peduli dengan rohani kita, dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh Petrus, jangan pernah meragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita bukan pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Dia akan menepati janjinya. Persoalannya saat ini, dia belum datang. Supaya saya bertobat dari kelalaian saya. Supaya Anda bertobat dari dosa-dosa Anda. Supaya kita semua di dalam kehidupan kita berbalik dari jalan kita yang salah, sehingga kita berjalan di jalan yang lurus yang sudah diberikan oleh Tuhan, di mana dikatakan hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya menuju kerajaan surga. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Kalau di dunia ini dikatakan banyak jalan menuju Roma. Tetapi dalam kehidupan iman kita hanya satu jalan menuju surga, yaitu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat kita, membawa orang-orang yang percaya. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, ketika kita sedang menanti-nantikan janji kedatangannya, maka dikatakan kepada kita, kita tidak tinggal diam, tetapi bertobatlah, berbaliklah dari jalan-jalanmu yang salah. Mari kita perbaiki seluruh kehidupan kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ketika Dia datang nantinya, maka kita sudah dijumpainya tidak bercacat. Tetapi kita akan dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Yakinlah, janji Tuhan pasti tertepati walaupun kita sering ingkar janji. Amin. Terima kasih ya Tuhan, hari ini firman mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-janjimu. Kalaupun janjimu tidak sampai pada saat ini, karena itu kesempatan kepada kami untuk bertobat, untuk berbenah diri, untuk senantiasa menyadari bahwa jalan kehidupan kami sudah salah. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik dalam kejahatannya, tetapi pertobatannya supaya dia hidup. Dan itu adalah bukti panjang sabarnya Engkau kepada orang-orang manusia, kepada orang-orang berdosa yang hidup dalam kedagingan. Oleh karena itu, biarkan kami senantiasa memperbarui kehidupan kami. Tapi tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu kami tidak bisa bertobat. Kami tidak mengenali jalan kami yang salah. Oleh karena itu biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.